Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya takdimi Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Ustadz Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Ustadz Babul Bahrudin MPD selaku Kaprodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Yang saya hormati Ustazah Dr. Mamlu Atun MPD selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis. Dan yang saya hormati kedua orang tua saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kodifikasi hadis dan kitab-kitabnya pada masa Rasulullah SAW, di mana pengantar hadis dan pengertian hadis juga kodifikasi hadis ialah segala perkataan dan perbuatan ketetapan Rasulullah SAW. Itu adalah pengertian dari hadis itu sendiri. Lalu pentingnya hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, di mana kodifikasi hadis dimulai sejak masa Rasulullah SAW, meskipun belum masif atau belum luas seperti di masa setelahnya. Lalu latar belakang kodifikasi hadis ialah awalnya hadis banyak dihafalkan daripada ditulis. Lalu timbul kekhawatiran pencampuran antara Al-Quran dan hadis. Selanjutnya Rasulullah pernah melarang penulisan selain Al-Quran yang diriwayatkan pada hadis riwayat Muslim, namun kemudian membolehkan dalam konteks tertentu dikarenakan khawatir adanya kitab-kitab palsu dan ajaran palsu. Jadi timbullah kodifikasi hadis seperti pengumpulan dan penulisan hadis. Lalu upaya kodifikasi hadis pada masa Rasulullah SAW ialah ijazah menulis hadis atau perintah menulis hadis yang diberikan langsung oleh Rasulullah, di mana pencatatan hadis bagi sahabat-sahabat tertentu, diantaranya yaitu sahabat Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin As yang memiliki kitab Sahifah As-Sadiqah, lalu Ali bin Abi Thalib, dan yang terakhir yaitu Anas bin Malik. Berikutnya yaitu kitab-kitab hadis pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu kitab Sahifah As-Sadiqah oleh Abdullah bin Amr bin As yang berisikan sekitar 1000 hadis yang disalin langsung oleh Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW. Lalu yang kedua yaitu Sahifah Ali adalah kitab yang berisikan kumpulan hadis terkait hukum dan masalah sosial politik. Yang ketiga yaitu kitab Abu Hurairah yang berisikan koleksi hadis yang dihafal dan sebagiannya itu ditulis. Dari banyaknya kitab ini diwariskan dan dijadikan rujukan oleh generasi tabi'in. Lalu ciri-ciri kodifikasi hadis pada masa Rasulullah SAW, di mana keadaan yang belum sistematis seperti di masa Imam Bukhari dan Imam Muslim, jadi berfokus pada pemeliharaan otentitas melalui hafalan dan tulisan. Lalu penulisan terbatas pada masa sahabat tertentu yang membutuhkan izin Rasulullah SAW. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari pembahasan kali ini dan penutupnya yaitu masa Rasulullah SAW adalah fondasi awal berdirinya kodifikasi hadis atau pengumpulan dan penulisan hadis, di mana penulisan hadis dilakukan secara terbatas dan bersifat pribadi. Yang menjadi landasan penting bagi kodifikasi hadis
hadis-hadis besar pada masa sahabat dan masa tabi'in, karena dikhawatirkan adanya kitab-kitab palsu dan ajaran yang di luar dari Al-Quran, maka dilakukanlah kodifikasi hadis. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.